Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Untuk kali ini materi kita adalah vektor. Vektor itu apa sih? Vektor itu ialah suatu besaran yang memiliki besar dan panjang. Nah, besar di sini adalah dia ini bahwa garis dia di sini ini panjang ini dimaksudkan dengan besar, sedangkan arah di sini dia apabila dia memiliki arah. Nah, ini yang menunjukkan kalau dia merupakan mempunyai arah, sedangkan besar dia adalah ini garis, merupakan garis. Jadi dia jelas tujuannya kemana, panjangnya kemana, itu merupakan vektor. Pada materi ini yang kita fokuskan adalah vektor pada ruang dimensi 2, R2. Sebenarnya vektor itu ada dua, yang satu di ruang dimensi 2, yang satu di ruang dimensi 3. Kali ini kita fokus dulu di ruang dimensi 2. Sebenarnya rumus dasarnya nggak terlalu jauh berbeda. Cuman di sini bedanya, kalau ruang dimensi 2, dia unsurnya hanya X dan Y. Kalau ruang dimensi 2 kan tadi X dan Y. Kalau ruang dimensi 3, R3, di sini R3 dia nanti unsurnya yaitu X, Y, dan Z. Cuman bedanya di situ aja. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu bagaimana cara menuliskan vektor. Nih, yang pertama, ini vektor dalam bentuk kombinasi linier. Vektor dalam bidang datar dapat dinyatakan dalam bentuk yang pertama dalam bentuk kombinasi linier. Kombinasi linier itu apa? Yaitu nanti kita hanya tinggal menambahkan I dan J. Kalau pada ruang dimensi 3, nanti ada I, ada J, dan ada K. Cuman itu aja bedanya. Ini harus pakai huruf kecil semua ya. Jangan pakai huruf besar. Nah, kalau pada koordinat kartesius tahu kan seperti apa koordinat kartesius? Dia nanti dalam bentuk X dan Y. Jadi ini bisa ditulis A1, A2, ini maksudnya X dan Y. Nah, kalau pada koordinat kartesius, pernah belajar belum? Kayaknya pada waktu materi trigonometri ada tuh mengenai koordinat kutub atau koordinat polar. Nanti di situ ada, dia penulisannya R. R ini merupakan jari-jari. Jadi dari sini ke sini itu merupakan jari-jari. Sementara sudutnya ini seharusnya ditarik-tarik. Gambarnya gerak ya. Dari sini sampai sini, ini harusnya rata ya. Itu merupakan garis datarnya. Nah, untuk sudutnya sendiri, ini kita dapat mencarinya dengan rumus tangan. Ini besar rumus sudutnya ini. Nah, itu merupakan rumus koordinat polar atau koordinat kutub. Masuk lagi untuk ruang lingkup vektor, yaitu yang pertama yaitu kesamaan vektor. Ingat, vektor dikatakan sama apabila panjangnya atau besarnya dan arahnya sama. Ini ada double vektor. Jadi, apabila vektor ini diperpanjang, dia tidak akan pernah bertemu. Kalau kata lainnya, kalau dalam persamaan garis, dia sejajar. Jadi, sejajar dengan syarat panjangnya harus sama dan arahnya harus sama. Jadi, sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Nah, vektor negatif itu yang bagaimana? Vektor negatif apabila dia sama syaratnya ini tetap harus merupakan garis yang sejajar, tetapi arahnya berlawanan. Jadi garisnya tetap sejajar, tapi arahnya di sini berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, atau satu ke kanan, satu ke kiri. Untuk vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tidak tentu, jadi dia hanya berupa titik, dan kita nggak tahu dia arahnya kemana. Panjangnya berapa juga nggak tahu, karena dia hanya merupakan titik. Oke, vektor posisi. Vektor posisi itu sebenarnya lebih bagaimana cara menuliskan vektor. Tadi kan udah diajarkan sebelumnya, yaitu vektor itu
X, Y. Nah, di sini penulisannya ada yang secara vektor baris. Nih, vektor baris. Jadi dia langsung ke samping aja. X1, Y1 atau X2, Y2, X3, Y3 dan seterusnya. Untuk vektor kolom, kolom itu kan ke bawah. Jadi dia penulisannya ke bawah. Sebenarnya penulisannya hampir sama seperti matriks. Ini kalau ini kita menyebutnya matriks 2 kali 1, ini 1 kali 2. Nah, kalau yang ini kombinasi linier sama seperti sebelumnya. Jadi dia kita misalkan X kita ganti dengan I, Y kita tambahin dengan Z. Oke, nggak sulit ya. Oke, sekarang modulus atau besar, atau ada yang bilang modulu, ada yang bilang besar, ada yang bilang panjang, sama aja. Kalau ini tadi vektor baris, ini kombinasi linier. Nah, sorry, ini vektor kolom ya. Kolom kombinasi linier. Ini karena dia panjang. Panjang itu kita tahu, panjang itu merupakan jarak. Jadi, namanya panjang, jarak. Dia tidak ada yang namanya negatif. Jadi, supaya lebih enak, di sini penulisannya dikasih dengan harga mutlak. Nah, bedanya cuma di situ aja. Di sini penulisannya kita kasih kita kasih tanda mutlak. Ini nggak harus A. A ini ada permisalan bahwa dia vektor A. Nah, sekarang gimana contoh soalnya? Jika diketahui titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2, maka vektor posisi. Vektor posisinya adalah, liatin, A, B. Berarti B dikurang A. Karena dia vektor posisi dari A, B, maka B dikurang A. Gimana kalau dia vektor posisi dari ntar saya cari dulu. Nah, B, A. Maka kalau dia vektor posisi dari B, A, lihat yang di belakang apa? Yang di belakang di sini, dia berubah menjadi paling depan, berarti di sini adalah nantinya A dikurang B. Sebenarnya cuma begitu aja sih. Nanti soalnya tinggal diubah-ubah aja, nggak terlalu ribet. Nah, itu untuk vektor posisi. Sekarang bagaimana untuk menentukan panjang? Ingat, panjang tadi itu harus harga mutlak. Jadi tinggal harga mutlak vektor posisi di sini nanti X2 dikurang X1 kemudian dikuadratkan atau Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Kalau mau dibalik juga nggak masalah karena panjang di sini panjang vektor A, panjang vektor ini untuk panjang ya, untuk panjang bukan untuk arah, untuk panjang vektor AB pastinya akan selalu sama dengan panjang vektor BA. Ya, vektor AB pastinya panjangnya akan selalu sama dengan vektor BA. Kenapa? Kalian kalau misalnya kalian berada di Rapak, terus kalian ke sekolah, mau dari Rapak ke sekolah maupun dari sekolah ke Rapak, jaraknya pasti selalu sama karena jarak selalu positif. Oke, bisa dipahamin ya. Berarti ini rumusnya sebenarnya untuk rumus ini sendiri nggak masalah. Yang penting kalian konsisten. X1 dikurang X2, kemudian dikuadratin, Y1 dikurang Y2 dikuadratin juga nggak apa-apa. Yang penting dalam menentukan vektor posisinya ini yang nggak boleh kebalik. Untuk vektor posisi ini yang nggak boleh kebalik. Kalau untuk panjang dibalik nggak masalah ya. Karena nanti tinggal arahnya aja ke atas atau ke bawah. Oke, lanjut. Ini ada contoh soalnya. Ini komponen di sini ada titik A 3,-5, B -2,7.
Nah, komponen atau vektor posisi sama aja komponen vektor atau vektor posisi. Ini sama aja. Vektor posisi AB. Berarti ingat B dikurang A. Nah, vektor posisi AB adalah B dikurang A. B-nya berapa? Di sini B-nya adalah negatif 2 dengan 7 dikurang A-nya adalah 3 dengan negatif 5. 3 dengan negatif 5. Lihatin, negatif 2 kurang 3, negatif 5. 7 dikurang negatif 5 adalah 12. Sekarang pertanyaan tambahannya adalah bagaimana dengan vektor posisi dari AB? Di sini adalah tadi AB, sekarang BA. Nah, gimana? Berarti caranya sama ya. Kita bikin ini. Berarti B dikurang A. Berarti komponen A dulu. Berarti 3. Bawahnya adalah negatif 5. Nah, di sini B. B-nya berapa? Biar mudah, kita tulis begini aja. Sama aja sih sebenarnya penulisannya seperti ini. Ini masalah penulisan itu nggak terlalu masalah, yang penting dalam operasinya ya. Nah, sekarang tadi 3, negatif 5 merupakan A, sekarang B-nya adalah negatif 2 dan 7. Jadi berapakah hasilnya? Agak ribet nulis matematika dalam ini. 3, di sini 3 dikurang negatif 2. Jawabannya adalah 5. Kemudian di sini adalah negatif 5 dikurang 7. Jawabannya adalah negatif 12. Jadi intinya vektor posisi. Nah, A ke B adalah 5, negatif 5, negatif 5, 12. Sementara B ke A adalah 5, negatif 12. Jadi ini merupakan vektor yang berlawanan arah. Nah, sekarang untuk panjang atau jaraknya vektor AB adalah tadi X1 dikurang X2, atau kalian mau ngambil langsung dari vektor posisi ini juga nggak apa-apa. Di sini negatif 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Di sini kalau ngambil dari sini gimana? Sama aja. Di sini 5 kuadrat juga 25, negatif 12 dikuadratin juga 144. Dijumlahkan 13, dijumlahkan hasilnya 169 sama dengan 13, sama aja ya. Untuk operasi hitung vektor di ruang 3. Nanti di sini secara grafis yaitu kita hanya menggambar. Gimana caranya? Nanti di sini ada titik, ada vektor A. Ini ada vektor B. Gimana caranya? Tinggal nanti, kenapa bisa seperti ini? Nanti dia tinggal di vektor B ini tinggal digeser aja. Nih, tinggal digeser seperti ini, dipaskan sama ujung pangkalnya. Jadi, ujungnya vektor A dipaskan dengan pangkalnya vektor B. Nah, setelah ini kalian tinggal tarik garis. Setelah pas, ini belum pas ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal digeser aja. Nanti gimana? Tinggal kalian tarik garis lagi. Dari sini, pangkalnya vektor A sampai ke ujung sini, ujung dari vektor B. Nah, yang biru ini saya terangin ya. Yang gradiennya ini yang mulai menebal ini merupakan hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B, merupakan hasil dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, sekarang ada metode yang pertama itu yang langsung pakai garis aja ditumpuk-tumpuk. Nah, yang kedua ini adalah dengan menggunakan jajar genjang. Jadi, vektor A ini adalah
pangkalnya, nanti dia pangkal dari vektor B jadi ketemukan lagi. Seperti ini. Nih. Nanti ini kita bikin bayangannya. Nanti ini ketemu di sebelah sini. Sebenarnya nanti hasil akhirnya juga bakal sama. Nanti yang A, ini bayangannya kita bikin dia garis putus-putus. Nah, kemudian yang A nanti juga sama. Kita taruh di sini juga. Jadi dia bentuknya lebih seperti jejer genjang. Ini kita bikin garis putus-putus juga. Nah, hasilnya tumpukan yang di sini ini, yang di ujung sini, kemudian tinggal ditarik garis lagi. Dari pangkal sini sampai ujung sini. Nah, ini merupakan hasilnya. Vektor A ditambah dengan vektor B. Sama ya. Oke, untuk lanjut. Ini tadi gimana kalau 3 garis, 4 garis, bagaimana kalau 3 vektor, 4 vektor, ya tinggal ditumpuk aja lanjut ya. Nah, sekarang secara analitik. Nah, ini merupakan penerapan dari trigonometri yang kemarin kalian pelajarin, kelas 1 kemarin. Nah, ini kita pakai sudut. Jadi, panjang vektor A ditambah B adalah akar dari vektor A, panjang vektor A ditambah vektor B ditambah 2 kali AB cos theta. Theta di sini adalah besar sudutnya ya. Gimana? Nanti di bawah sini ada contoh soalnya kok. Nanti kita coba bahas sama-sama. Nah, ini jika dalam bentuk komponen, dan maka penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponennya, yaitu X ditambah X, Y ditambah Y. Nah, ini contohnya. Apabila vektor A 2, negatif 3, B, negatif 4, 3, maka maka hasil dari vektor A ditambah vektor B adalah tinggal ditambahkan aja 2 tambah negatif 4, negatif 2, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, gimana kalau dia diketahui panjangnya? Di sini panjang vektor A adalah 2, panjang vektor B adalah 4, dan sudut yang mengapitnya adalah 60 derajat. Tinggal masukkan aja di sini. A, 2 kuadrat, 4. 4 kuadrat, 16. 2 kali 4 adalah 16. Cos 60 adalah setengah. Tinggal disederhanakan. Gampang ya. Nah, lanjut untuk pengurangan vektor. Gimana sih pengurangan vektor? Sebenarnya sama aja, cuman arahnya aja tinggal dibalik. Di sini vektor A kurang vektor B. Yang kalau namanya kurang sama seperti lawan. Jadi yang mulainya ke atas dia berubah menjadi ke bawah, arahnya menjadi ke bawah, cuman itu aja, sama dengan metode tadi. Jadi ini kalau ini contoh yang di sini metode jajar genjang ya. Nah, perkalian. Untuk perkalian vektor. Jika M lebih besar daripada 0, maka dia akan searah. Tapi kalau M-nya lebih kecil daripada 0, maka dia akan menjadi negatif atau lawan. Kalau dia pecahan gimana? Kalau pecahan jadi dia lebih kecil. Nah, kalau M-nya 0 ya jadi vektor 0 nantinya. Nih, ini vektor A. Kalau 2A gimana? Cuman nih, tinggal disambungkan lagi. Nih, jadi vektor 2A. Kalau setengahnya kayak apa? Tinggal nanti yang ini vektor A dibagi menjadi 2. Kalau 3A gimana? Negatif 3A. Sama, nanti arahnya tinggal dibalik. Gampang ya. Kalau dalam komponen, lebih gampang lagi. 2 kali vektor 2 kali A, berarti tinggal kalikan aja nih. Lebih gampang. Nah, sekarang gimana kalau perkalian 2 vektor A kali vektor B? Di sini adalah, maka di sini panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Nah, ini ada vektor A
ada vektor B. Nah, sudutnya adalah 60. Jadi kita cari dulu panjangnya. Panjangnya gimana? Pakai tadi yang dikuadratin. Jadi kita cari dulu panjang vektor A. Ini ada panjang vektor A adalah 6 dikuadratin 36. 1 dikuadratin 1. Jadi 36 tambah 1, 37. Nah, yang di sini B adalah 3, 6. Berarti 3 kuadrat, 9. 6 kuadrat, 36, 35. 37 dikali akar 37 dikali akar 34 cos 60. Cos 60 adalah setengah. Nih, dapat hasilnya simpel kan? Nah, ini sudut. Nanti sudutnya tidak diketahui, jadi tinggal X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Atau di sini ditulis A1 kali A2, B1 kali B2. Sama aja, tinggal 5 kali 3, 15. 7 dikali negatif 2, negatif 14. Simple. Ini sifat ortogonalitas. Jadi kalau dia dikalikan hasilnya 0, maka dapat otomatis diketahui bahwa kedua vektor tersebut tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Kenapa? Cos 90 adalah 0. Jadi hasil kalinya 0. Oke? Gak ada yang sulit kan? Bisa semua ya. Nanti habis ini Ibu kasih latihan soal. Yang nggak kurang ngerti silahkan bertanya ya. Boleh japri, boleh WA grup sembarang. Oke? Makasih.